Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam materi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bapak berharap kalian masih tetap bersemangat mengikuti materi kali ini, yaitu tentang perdagangan internasional. Kita bahas yang pertama yaitu mengenai pengertiannya dulu. Pengertian perdagangan internasional. Dalam perdagangan antar negara ini terdapat barang-barang yang keluar dan masuk dari suatu negara ke negara lain. Artinya negara yang kelebihan barang akan mengirimkan barangnya ke negara lain. Nah, mengirimkan atau menjual barang ke negara lain disebut dengan ekspor. Negara pelaku ekspor atau yang melakukan ekspor disebut dengan eksportir. Jika suatu negara kekurangan barang, kekurangan suatu kebutuhan untuk memenuhinya, ini memerlukan barang dari negara lain juga. Nah, masuknya barang dari negara lain ini disebut dengan impor. Negara yang melakukan impor atau pelaku impor disebut dengan importir. Dengan demikian, dalam perdagangan antar negara terdapat arus barang baik keluar ataupun masuk. Nah, secara tidak langsung dalam perdagangan antar negara ini terjadi tukar menukar barang atau jasa antar negara. Tukar menukar barang antar negara ini dilakukan dengan perantara uang. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, dengan terciptanya perdagangan internasional ini merupakan salah satu wujud interaksi sosial yang mendapatkan pengaruh dari beberapa faktor. Hal tersebut salah satunya karena negara tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Kegiatan perdagangan internasional merupakan suatu keharusan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga suatu negara. Nah, selain untuk memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak ada di negaranya, perdagangan internasional juga memiliki tujuan lain. Di antaranya memperluas pasar, wilayah perdagangan, meningkatkan produksi, meningkatkan devisa negara, melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain, kemudian meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, menstabilkan harga barang, dan menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu juga tujuannya melakukan transfer teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Kemudian berikutnya adalah tujuannya mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang semakin mahir, semakin terampil dan unggul untuk mengikuti perkembangan teknologi. Itulah pengertian dari perdagangan internasional. Baik, kita lanjut berikutnya, yaitu tentang faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Terjadinya perdagangan internasional ini dikarenakan keterbatasan suatu negara baik dari segi alam ataupun dari segi manusianya. Hal tersebut mendorong beberapa pihak untuk melakukan kegiatan ekonomi. Misalkan seperti perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, apa saja faktor-faktor yang mendorong perdagangan internasional? Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Ini menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Mengapa? Nah, karena kondisi setiap negara itu berbeda-beda, mengakibatkan setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda pula. Pada dasarnya sumber daya alam adalah faktor produksi suatu negara.
Oleh karena itu, setiap negara memiliki keanekaragaman kondisi produksi. Misalnya Indonesia. Indonesia ini kaya akan hasil buminya, seperti misalkan cengkeh, lada, kopi, padi, dan yang lainnya. Adapun misalkan negara Australia. Australia merupakan penghasil hewan ternak, ya, seperti misalkan sapi. Ya. Nah, dengan demikian kedua negara tersebut dapat melakukan pertukaran, di mana Indonesia yang membutuhkan daging sapi mengimpor dari Australia. Begitu juga Australia membutuhkan hasil bumi Indonesia, ya, mengimpor hasil bumi dari Indonesia. Nah, selain itu, perbedaan iklim juga menyebabkan terbatasnya potensi sumber daya alam. Apa akibatnya? Akibatnya tidak semua barang untuk memenuhi kebutuhan dapat dipenuhi sendiri oleh negara tersebut. Oleh karena itu, negara akan mengimpor dari negara lain. Contoh lain adalah Indonesia ini merupakan produsen tempe terbesar di dunia. Karena rakyatnya gemar mengonsumsi tempe. Namun iklim di Indonesia yang kurang bagus ini menyebabkan kedelai tidak dapat tumbuh. Misalkan musim kemarau, ya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan kedelai Indonesia mengimpor dari negara lain, misalkan dari Cina, ya, yang menghasilkan kualitas kedelai terbaik. Nah, itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah perbedaan tingkatan kualitas sumber daya manusia, di mana ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusianya sendiri. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Jadi sumber daya manusia juga menjadi faktor pendorong dari perdagangan internasional. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi ini akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, kemudian lebih bermutu dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasai ilmu pengetahuannya. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini dapat menghemat biaya produksi, menghemat jumlah barang dan kualitas barang. Keunggulan suatu negara yang dapat memproduksi barang dengan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan negara lain disebut dengan comparative advantage. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah pemenuhan kebutuhan nasional. Pemenuhan kebutuhan nasional ini ditandai dengan adanya keinginan untuk memperoleh barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri sendiri. Hal ini dikarenakan pada dasarnya tidak semua negara dapat menghasilkan semua barang atau jasa. Contohnya misalkan negara-negara industri tidak dapat memproduksi bahan baku seperti kain, karet, dan lainnya, ya. Dengan demikian mereka harus mengimpor dari negara lain, ya, penghasil bahan baku tersebut. Hal tersebut menandakan bahwa negara yang belum dapat memproduksi alat-alat industri modern maka harus mengimpor barang-barang tersebut dari negara yang dapat memproduksi alat-alat modern. Itu faktor yang keempat. Kemudian faktor berikutnya yaitu manfaat kebutuhan nasional. Setiap perdagangan bertujuan untuk mencapai keuntungan atau laba. Dalam perdagangan internasional, selain untuk mencari keuntungan, ada beberapa manfaat tentunya, ya, yang dapat diperoleh antara lain, diantaranya yang pertama manfaatnya adalah manfaat perdagangan internasional di bidang sosial. Kemudian manfaat perdagangan internasional di bidang keamanan dan politik. Kemudian berikutnya di bidang manfaat kebutuhan nasional meningkatkan kemakmuran. Kemudian memperluas kesempatan kerja
meningkatkan devisa negara, menstabilkan negara, dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini manfaat dari kebutuhan nasional, ya. Bidang sosial yaitu kerjasama melalui perdagangan internasional meningkatkan hubungan persahabatan serta persaudaraan yang terjalin antara pihak negara tersebut, ya. Nah, ini dapat memengaruhi kerjasama dalam bidang lain, misalkan politik, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain-lainnya. Kemudian kita lanjut yang keempat materinya, yaitu tentang faktor penghambat perdagangan internasional, ya. Apa saja faktor penghambatnya? Yang pertama adalah perbedaan mata uang. Perbedaan mata uang ini tentunya menjadi penghambat dalam perdagangan internasional. Adanya perbedaan mata uang antar negara, ya, negara satu dengan negara lain, misalkan rupiah dengan dolar Amerika. Ini dapat mengurangi kelancaran dalam pembayaran perdagangan internasional. Karena selain nilainya yang berbeda, juga tidak setiap orang Amerika mau dibayar dengan rupiah. Ya, demikian juga mungkin untuk sebaliknya. Ini menjadi penghambat. Yang kedua adalah organisasi ekonomi. Banyak organisasi ekonomi, baik yang regional maupun yang internasional, yang dibentuk untuk melindungi kepentingan dan memberikan keuntungan bagi anggota organisasi ekonomi. Nah, dengan demikian hal ini dapat menjadi penghambat bagi negara lain yang bukan menjadi anggota dalam menjalankan perdagangan internasionalnya. Misalnya ASEAN dan MEE, ya. Tentu saja kebijakan ekonomi atau perdagangan yang dikeluarkan akan mementingkan dan menguntungkan anggotanya. Kemudian faktor penghambat berikutnya adalah prosedur ekspor impor. Adanya proses dan prosedur ekspor impor yang panjang yang harus dilalui serta banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh eksportir maupun importir, ini dapat menghambat juga dalam perdagangan internasional. Kemudian adanya kebijakan impor. Dengan adanya kebijakan impor yang diberlakukan oleh suatu negara, ini akan menghambat dan membatasi masuknya barang ke negara lain. Hal tersebut karena masing-masing negara akan berusaha untuk melindungi produk dalam negerinya. Seperti adanya kuota impor atau larangan impor terhadap barang-barang tertentu. Kemudian berikutnya adanya bea masuk tinggi. Nah, guna melindungi produksi dalam negeri dari produk luar negeri, maka setiap negara ini akan melakukan tindakan, salah satunya adalah dengan mengenakan bea masuk yang tinggi terhadap produk luar negeri yang masuk ke dalam negeri. Nah, hal ini juga dapat menghambat perdagangan antar negara. Kemudian adanya perang, adanya perompak, terjadinya perang dan keadaan yang kurang aman, baik di darat ataupun di lautan, ini dapat menjadi penghambat dalam perdagangan internasional. Hal tersebut banyak, ya, contohnya. Hal tersebut banyak perompak, misalkan contohnya perompak di Selat Malaka, ya. Kemudian adanya konflik di negara lain, misalkan, ya. Hal tersebut ini dapat menghalangi para pelaku perdagangan internasional untuk melakukan transaksi atau pengiriman barang ke negara lain. Kemudian perbedaan ketentuan dan peraturan. Tentunya setiap negara mempunyai ketentuan dan perbedaan, ya, serta peraturan tersendiri dalam mengatur perdagangan dengan negara lain. Nah, ini tentu saja dengan adanya ini juga menghambat perdagangan internasional, ya, karena negara pengekspor harus memenuhi atau mematuhi ketentuan yang diberlakukan oleh negara tersebut.
Yang terakhir adalah perbedaan bahasa. Ya. Adanya perbedaan bahasa antar negara, baik untuk pengekspor ataupun pengimpor, ini akan menjadi suatu hambatan juga untuk perdagangan internasional. Seperti antara negara Indonesia dengan negara Filipina misalkan ya. Baik importir maupun eksportir harus saling berkomunikasi dan saling mengetahui maksud dan keinginannya. Nah, apabila ada kendala dalam komunikasi, maka transaksi perdagangan antar kedua belah pihak sulit terjadi karena bahasa yang berbeda. Kita lanjut berikutnya. Pada pertemuan yang akan datang, ya, karena untuk materi kali ini kita anggap selesai, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami oleh kalian semua dan tentunya bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada materi kelanjutannya pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.